Malam ini kita mau belajar tentang menyalibkan ego, ya. Bapak Ibu, kalau kita bicara soal ego itu sebetulnya apa sih? Ego itu apa? Ada yang mau jawab? Keinginan diri sendiri. Keinginan diri sendiri. Ada lagi? Ego. Apa tuh? Hah? Dia tidak memikirkan orang lain. Tidak memikirkan orang lain. Kalau harga diri ego bukan? Kita harus punya ego nggak? Tergantung. Atau nggak usah punya ego lah gitu. Ayo, kita harus punya ego nggak? Ada. Ayo Pak Henry, harus punya ego nggak? Harus ada, Bu. Harus ada. Iya. Ego yang gimana tuh? Ego yang harus ada keseimbangan berarti ya, Bu. Ya, kita belajar ya. Ego. Next, coba ya lihat dulu. Ego itu menunjuk pada daging atau aku yang lama yang berpusat pada diri sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Kalau ego itu lebih negatif dibanding harga diri. Betul ya? Coba nih, Kak Ian yang belajar psikologi gimana? Ya. Kalau Alkitab itu kenalnya ego, keakuan diri, ya, yang berdosa. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Jadi Alkitab itu menjelaskan bahwa di dalam kedagingan kita ini ada dosa dan ego. Nah, kuasa dosa itu kan sudah dipatahkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Ya, kuasa dosa sudah dipatahkan, tapi egonya masih ada. Dan ego kita ini, aku yang lama ini, masih harus kita hadapi setiap hari, masih harus kita tangani setiap hari dengan memikul salib kita. Nah itu ego ya. Nah, panggilan untuk menyalibkan daging atau ego ini disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 ayat 24. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kalau kita mengaku diri kita sudah milik Tuhan Yesus, maka yang namanya daging, hawa nafsu dan keinginannya itu mesti disalibkan terus. Kalau bertentangan dengan kehendaknya Tuhan, kebanyakan yang namanya hawa nafsu, daging, ya, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya, kalau keinginan, kadang-kala ada keinginan kita yang masih bisa ditolerir oleh Tuhan, begitu ya. Nah, Bapak Ibu, ketika dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya, maka ini menunjukkan kalau menyalibkan ego itu adalah sebuah usaha yang disengaja oleh kita dan berkelanjutan terus-menerus sampai kita nanti dipanggil pulang. Nah, itu adalah konsekuensi dari menjadi milik Kristus. Kalau menjadi milik Kristus begitu, sampai kita nanti dipanggil pulang ke surga. Setiap hari kita itu harus terus belajar mengikis ego kita supaya ego manusia lama ini semakin hilang dan yang timbul adalah karakternya Kristus. Karakternya Kristus. Nah, kalau kita lihat teladan Tuhan Yesus, coba lihat ya. Tuhan Yesus itu memberi sebuah teladan yang sangat sempurna sekali dalam menundukkan kehendak Dia. Kehendak Dia ya, atau egonya Tuhan Yesus ini ya kepada Bapa. Kapan Tuhan Yesus menundukkan kehendaknya? Paling jelas di mana tuh, Bapak Ibu? Saya udah kasih contekan ini di mana nih?
Di mana? Di Taman Getsemani. Ya, ya Bapakku, jika sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Nah, ini Tuhan Yesus yang belajar untuk menundukkan kehendaknya kepada Bapa. Jadi ketaatan Tuhan Yesus itu harus jadi pola buat kita menundukkan ego di bawah kehendak Tuhan. Nah, ini kan yang susah, betul nggak? Susah menundukkan ego di bawah kehendak Tuhan. Sekarang gimana kita bisa menyalipkan ego kita setiap hari? Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, proses menyalipkan ego itu bukannya sekali dilakukan terus selesai, enggak. Itu adalah perjalanan setiap hari dan harus dipraktekkan dengan penuh ketaatan kepada Tuhan. Nah, saya bagi 3 langkahnya. Apa saja? Ya, Lukas 9 ayat 23. Kita baca lagi ayat yang sering kita dengar setiap tahun. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Tuhan Yesus memberi rumus menyalibkan ego itu di Lukas 9 ayat 23. Kita perhatikan ya. Next. Yang pertama, harus ada langkah awal yang kita lakukan. Apa itu? Sangkal diri. Sangkal diri itu apa? Lepaskan hak kita, keinginan kita, ambisi pribadi kita. Belajar ucap syukur ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Belajar mengucap syukur, bukan bersungut-sungut. Susah kan ini? Ya, lagi pengen marah suruh bersyukur. Bisa ora kurang kering. Ya. Yang kedua, memikul salib. Pikul salib itu berarti kita rela memilih untuk taat kepada panggilan Bapa demi kebaikan dan jadi berkat buat orang lain. Ini juga susah kalau sudah bertentangan dengan ego kita, apalagi ego kita itu sedang dilukai. Yang ketiga, ikut Kristus. Maksudnya apa? Jadikan hidup Tuhan Yesus itu sebagai pola hidup kita. Biarkan firman Tuhan itu memperbaharui pikiran kita. Jadi kita bisa membedakan mana kehendak Tuhan, mana kehendak kita sendiri. Ya. Apa saja ego yang mesti disalibkan? Nah, ini yang saya mau kita berbagi ya. Barangkali nanti ada yang mau sharing sedikit soal ini. Bentuk-bentuk nyata ego yang perlu disalibkan. 1, di pelayanan. Bapak Ibu sebagian besar di sini melayani Tuhan, betul? Ada yang jadi majelis, ada yang jadi panitia, ada yang ikut angklung. Siapa sih yang nggak pelayanan? Pelayanan semua kan rata-rata. Ya, pelayanan semua di gereja. Ego apa yang bisa muncul waktu kita melayani Tuhan? Banyak. Ego ingin dipuji, diakui, dianggap paling hebat atau berjasa. Betul? Nah, ini kalau udah banyak muncul di pelayanan, waduh, repot. Orang sering berantem karena ego. Sesama pelayan sering bertengkar, ya, saling menyudutkan karena ego. Ingat, setiap kita yang melayani itu sama berharganya loh ya. Kadang nih, saya kalau misalnya lagi kesel gitu ya, sama satu aktivis atau berapa orang gitu ya yang pelayanan, saya kadang-kadang tarik diri saya keluar. Ini ego saya lagi terluka ya, saya pengen marah gitu ya, tapi saya tarik diri saya keluar. Lalu saya coba belajar lihat dari
sudut pandang Tuhan ya. Kalau Tuhan jadi saya, terus lihat di bawah begini ya, ada yang marah di dalam melayani gitu ya. Kira-kira apa yang Tuhan lakukan? Buat Tuhan ya, si A, si B yang sedang berseteru itu adalah anak-anak Tuhan, betul kan? Betul nggak? Kalau ada yang berseteru di dalam gereja saat melayani, semua itu pelayan Tuhan, semua itu anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan yang jadi bapaknya, sedih nggak lihat anak-anaknya itu saling mengedepankan ego? Pasti sedih. Sedih, ya. Nah, disinilah ketika pelayanan Tuhan itu mengajak kita untuk apa? Menyangkal diri, memikul salib, mengikut Kristus. Jadi saat kita ini sedang melayani gitu ya, terus ada yang membuat ego kita terluka, coba kita belajar menyangkal diri. Lepaskan hak kita itu untuk membalas. Ya, kita kan pengennya dibalas gitu ya. Kok enak banget gitu ya gituin saya ya. Saya udah capek pelayanan misalnya ya. Lepaskan hak kita untuk membalas. Ya. Pikul salib kita. Coba belajar memilih taat pada panggilan Tuhan. Kita itu dipanggil, kita tuh melayani karena dipanggil Tuhan. Betul nggak Bapak Ibu? Saya senang banget waktu Ibu Teti bilang sama saya, Bu, saya ikut angklung, saya tuh anggap saya dipanggil Tuhan melayani dalam angklung. Nah itu bagus ya. Bukan karena disuruh Ibu Susi, saya tuh cuma alat loh untuk meminta Bapak Ibu melayani. Saya dipanggil Tuhan melayani. Kalau dipanggil Tuhan melayani, begitu pelayanan ada yang mengganggu, mengusik ego kita. Coba taat pada panggilan Tuhan, tetap melayani. Jangan sampai di tengah jalan, udahlah, gue tinggalin aja pelayanan, pengen weruh, bisa beli kit, langkah kita jalan. Nah, Ibu Pendeta Susi ngomel. Ya. Jangan, kita itu melayani karena apa? Dipanggil oleh Tuhan. Jangan sampai kita mutung, kita keluar dari pelayanan. Toh nanti yang memberi upah kepada kita siapa? Tuhan. Kalau kita bisa bertahan, kita setia, upah tuh nanti datang dari Tuhan. Banyak loh yang kesaksian sama saya. Bu Susi, saya tuh pelayanan di gereja berapa puluh tahun. Ya, itu berapa puluh tahun dia gak cerita suka dukanya, yang diprotes orang, ya, yang keluar tenaga, waktu, uang dan sebagainya. Tapi Tuhan gak pernah tinggalin saya. Anak cucu semua diberkati Tuhan. Mungkin dia sendiri tidak mengalami berkat Tuhan itu, tapi upahnya itu ada. Di surga dapat upah, di sini pun dipelihara Tuhan, ada upahnya. Luar biasa kan ya Bapak Ibu? Jadi kita yang melayani Tuhan, mari belajar menyalipkan ego kita saat melayani, karena tantangannya pasti banyak. Yang kedua, ya, relasi. Ego yang perlu disalipkan dalam relasi ini soal apa? Misalnya gini nih ya Bapak Ibu, ego saat kita ini susah mengalah. Kalau kita terus-menerus dilukai, kadang-kadang kita sulit untuk mengalah. Betul nggak? Ya, itu terjadi di dalam keluarga. Seringkali terjadi di banyak keluarga-keluarga Kristen. Lalu mempertahankan pendapat sendiri dan nggak peduli dengan akibatnya, itu juga ego. Ya, saat ego terluka, kita tuh udah nggak mikir lagi akibatnya seperti apa. Kita pertahankan pendapat kita sendiri. Kita juga harus ingat ya Bapak Ibu, mengalah untuk perdamaian, untuk kerukunan itu justru kemenangan untuk orang yang rendah hati, yang mau belajar menyalipkan egonya. Jadi ketika kita berada dalam relasi di tengah keluarga ya, dengan teman, dengan rekan, coba belajar salipkan ego kita saat kita itu sedang sulit mengalah.
Ya, sulit mengalah. Biasanya kalau ibu-ibu itu disuruh ngalah lebih gampang. Betul nggak, Betty? Demi anak, ngalah ya. Demi keutuhan keluarga, mengalah ya. Tapi zaman sekarang, kalau misalnya kita ketemu suami-suami KDRT mulu, jangan ngalah terus, nanti bonyok, betul? Itu bukan bicara soal ego, itu bicara soal apa? Ya, udah hukum loh ya. Kalau terus-menerus KDRT, lama-lama kan bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sekarang ini kan banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan ya. Itu karena egonya itu terlalu tinggi untuk mengalah gitu ya. Sehingga terjadi hal seperti itu. Ya Bapak Ibu, belajarlah ketika kita melihat atau terlibat dalam satu perdebatan ya. Kalau memang kita harus mengalah, mengalahlah. Ya. Tadi saya ngobrol sama Cilani. Aduh, anak-anak zaman sekarang ini ya, kadang-kadang susah dikasih tahu. Ya. Anak saya juga sama. Ya. Bukan anak jemaat aja loh, anak pendeta juga sama. Jangan kira anak pendeta nurut-nurut, ya. Nah, yang anaknya satu pusing, anak dua pusing, anak tiga juga pusing. Zaman sekarang ya. Ya, kalau kita ngomong tidak berkenan di hati, mereka bisa protes, betul ya. Nah, kadang-kadang ketika kemarin nih, anak saya si Daniel kupingnya ini kan dia ada dua tuh di sebelah kanan ya. Lubang kupingnya dua, namanya sinus apa saya tuh lupa ya. Jadi udah sekitar 5 tahun lalu dokter itu sudah kasih tahu itu kuping yang nggak normal itu ditutup aja katanya, nanti infeksi terus. Ternyata belakangan ini infeksi lagi bengkak gitu ya. Ketika bengkak ya udah bengkak merah begitu, dia sakit kepala gitu, gimana demam, jadi darahnya naik lagi 150-90 ya. Jadi dia itu banyak kabur. Waktu di rumah sakit dokter itu nggak mau langsung operasi. Ini operasinya bisa 2 minggu lagi loh ya. Seminggu ini kamu nih sambil minum obat pulang aja ke Bandung kuliah lagi. Saya ingat betul dia bilang nanti kalau ketinggalan gimana. Dia marah, mama ya, saya sudah bilang saya itu demam, saya sakit, mama nggak mau dengar. Ya, kalau saya kesana lagi demam lagi bagaimana? Padahal saya ngajak dia diskusi, tapi karena lagi sensi jadinya, nah emosi marah ya, dia marah banget ya. Turun dari mobil itu dia dibanting. Saya diam, saya mengalah. Kenapa? Karena anak saya lagi sakit, gak usah diladenin. Betul gak? Kalau saya ladenin, dia tambah marah. Yang ada nanti, wah ya, hal-hal yang gak diinginkan kan. Mungkin saking keselnya nanti dia bukan banting pintu lagi, gak tahu apa lagi yang dibanting. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu kadang-kadang kita mesti belajar lihat kondisi orang lain. Supaya apa? Kita bisa mengalahkan ego sendiri. Ya. Kalau kita merasa saya itu mama, kamu kok kurang ajar ngomong sama mama ya? Saya itu mamamu. Nah, kalau kayak begitu, gimana Cilani? Ya, jangan merasa kita ibu ya. Ya, Barbie juga diam aja. Kalau anaknya sakit dia diam aja, nggak ada suaranya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Belajar untuk mengalah supaya kita ini bisa mendapatkan kebaikan dan jadi berkat juga untuk orang lain kalau memang itu perlu dilakukan. Yang ketiga, dalam menghadapi pencobaan. Nah ini Bapak Ibu, dalam menghadapi pencobaan, ketika Tuhan Yesus dicobai, ada
pencobaan untuk ego kita loh, ya. Di dalam pencobaan yang Yesus hadapi, Yesus dicobai egonya supaya dia membuktikan diri dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Contoh, kalau kamu anak Allah, ubah batu itu jadi roti. Yesus itu sedang dicobai loh, untuk apa? Dicobai egonya supaya dia membuktikan dirinya bahwa dia itu benar anak Allah. Jadi hati-hati loh Bapak Ibu ya, kadang-kadang kita juga akan mengalami pencobaan yang serupa dengan Tuhan Yesus. Ego kita tuh dicobai. Coba kamu buktikan diri kamu kalau memang kamu benar seperti itu. Padahal akhirnya ketika kita membuktikan diri, itu hanyalah ego saja yang tidak berguna apa-apa, yang hanya membawa kehancuran ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kunci kemenangan untuk menghadapi pencobaan terhadap ego kita itu adalah kita harus belajar tunduk pada otoritas firman Tuhan. Belajar tunduk pada otoritas firman Tuhan. Kita ingat firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan seperti ini, walaupun hati saya ini berontak, tapi saya mau belajar tunduk pada firman Tuhan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan. Ya. Kadang-kala Bapak Ibu di dalam pergumulan kita, ya, kita kan sering banget sulit gitu misalnya ya, mengampuni orang yang bolak-balik bikin salah sama kita gitu ya, atau membuat hati kita terluka. Tapi firman Tuhan mengatakan kita harus mengampuni saudara kita, apalagi kalau itu saudara seiman, betul ya? Nah, dalam saat seperti itu, coba kita belajar untuk mengikuti firman Tuhan. Meskipun secara hati, aduh Tuhan, saya itu nggak bisa maafin dia lagi. Saya nggak bisa mengampuni dia karena sudah keterlaluan. Tapi kalau kita mau belajar tunduk, sekalipun kita ini rasanya tidak mampu, dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa menyalibkan ego kita. Jangan pernah kita andalkan kekuatan kita sendiri. Kita lihat Galatia pasal 5 ayat 16. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Hidup oleh Roh. Hidup oleh Roh itu seperti apa sih? Hidup oleh Roh itu hidup yang mau tunduk pada firman Tuhan. Kalau orang tunduk, ya hidupnya itu tunduk terus sama firman Tuhan, lama-lama yang menguasai itu Roh Kudus, bukan kedagingan lagi, bukan ego lagi. Tapi begitu kita saudara buka celah buat ego untuk mengambil alih pikiran, tindakan, perasaan kita, Roh Kudus juga semakin lama akan semakin kecil perannya di dalam perasaan, pikiran, dan kehendak kita. Dan yang terjadi, kita itu akan menuruti keinginan daging, bukan menuruti firman. Kadang kita mesti paksa diri untuk melakukan firman Tuhan. Sekalipun secara hati belum sukacita, tapi belajar paksa diri untuk melakukan firman. Saudara nanti akan lihat, semakin lama ego kita akan makin terkikis kalau kita belajar melakukan firman Tuhan. Ya. Di panitia HRG itu ada seksi konsumsi, betul ya? Seksi konsumsi itu sebetulnya termasuk seksi yang tidak enak. Kenapa nggak enaknya? Melayani orang makan, ya kadang-kadang permintaannya aneh-aneh, nggak diturutin, diomelin. Itu seksi konsumsi. Kalau nggak belajar nyalipkan ego, mereka akan datang sama saya lalu bilang, Bu Susi, besok-besok nggak mau jadi seksi konsumsi lagi. Kenapa? Kapok. Dia udah capek, diprotes dulu sama orang. Nah, ya kita belajar menyalipkan ego. Ketika belajar menyalipkan ego di pelayanan ya Bapak Ibu, lama-lama kita itu akan dikuasai oleh
Roh Kudus, makin hari sifat kita itu terbentuk, terasah. Yang muncul nanti semakin hari adalah sifat seperti Kristus. Kita bangga kan? Begitu sampai di surga, Tuhan lihat kita, waduh, ya, kamu ini mirip saya, kata Tuhan Yesus. Senang kan? Kamu ini mirip saya loh. Tuhan tuh ngenalin kita. Kenapa? Karena sifat-sifat Dia ada di dalam diri kita. Tapi begitu kita sampai surga, Tuhan lihat, oh, ada hati pendendam, ya, ada hati yang suka membenci, yang suka bersungut-sungut. Terus apa yang Tuhan lihat dan temukan dalam diri kita? Kalau yang Dia temukan semua adalah hal-hal yang buruk, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Bagaimana Tuhan bisa senang melihat kita kalau ternyata ketika sampai di sana kita nggak ada mirip-miripnya sama Tuhan Yesus. Oke, Bapak Ibu, semoga kita semua semakin dikuatkan untuk bisa menyalurkan ego kita. Makin besar, makin tinggi, makin besar pelayanan, makin banyak pelayanan, makin kuat gesekannya ya. Salibnya juga akan terasa makin berat, tapi saudara akan makin cepat sekali dibentuknya oleh Tuhan. Ada yang bersaksi? Bu Yeti mau bersaksi? Ya, kalau tidak mari kita sama-sama berdoa. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, panjang umurnya. Pilihnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Kita doain Cimarina ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hari ini bersama-sama dengan Cimarina boleh merayakan ulang tahunnya. Kami percaya setiap usia yang Engkau tambahkan bagi Cimarina itu juga adalah sebuah kepercayaan Tuhan bagi Cimarina untuk dia melanjutkan hidup dengan melayani Tuhan, hidup semakin rela dibentuk Tuhan, semakin serupa Kristus, dan Cimarina boleh semakin jadi berkat memuliakan Tuhan. Tuhan pakai terus Cimarina dengan segala talenta yang Tuhan sudah beri. Tuhan menolong dia untuk hidup terus menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi. Halo semuanya, malam hari ini merayakan ulang tahun Ibu Marina yang ke-59. Tunjuk dong. Tuhan kasih umur panjang, Amin. Tuhan berkati kesehatannya, Amin. berkati pekerjaannya, Amin. usahanya, Amin. rumah tangganya, Amin. untuk Chelsea, sama satunya Sena. Sena, biar kuliahnya semuanya boleh lancar, boleh berhasil. Amin. Nah, untuk Pak Tama juga kesehatannya biar Tuhan berkati. Amin. Sekarang tinggal berdua, jadi tambah love-lovean.